memberikan keutamaan-keutamaan, menyampaikan hal-hal baik dari seorang muzaki, maka ya insya Allah akan bangkit. Nah, dan ini peran para alumni itu sangat dibutuhkan untuk itu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zakat dimanapun berada, selamat datang di podcast Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita kembali hadir dalam Basnas Sumsel TV, di mana merupakan ruang inspirasi tempat kita berbagi kebaikan dan juga menebar keberkahan. Sobat Zakat, saya Elia Anggraini kembali hadir untuk berbincang dan juga ngobrol santai seputar zakat, infak dan sedekah tentunya. Nah, baik Sobat Zakat, pada segmen kali ini kita akan membahas tema yang sangat spesial dan relate ya, tentang zakat dan juga dakwah. Nah, judulnya ini adalah peran media Islam dan komunikasi dakwah dalam meningkatkan partisipasi zakat masyarakat. Nah, untuk membahas tema yang luar biasa ini Sobat Zakat, kita sudah ya kedatangan narasumber yang sangat spesial dan juga kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin SAG MA. Nah, beliau ini adalah selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Oke Sobat Zakat, langsung saja kita ngobrol dan juga sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi dari fakultas ya Pak? Iya, langsung dari fakultas ke sini. Dari fakultas dakwah. Tidak jauh, sekitar nggak sampai sekilo. Nggak sampai sekilo. Jadi hemat waktu mungkin ya Pak ya. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih nih Bapak sudah menyempatkan hadir ke podcast kita. Baik, Pak. Dari di sela-sela kesibukannya mungkin Pak. Baik. Oke Pak, untuk segmen yang pertama ini mungkin Pak Dekan boleh untuk dibuka dengan wawasan memberikan wawasan untuk pendengar kita ya. Dijelaskan terlebih dahulu nih apa sebenarnya yang dimaksud dengan media Islam itu sendiri Pak. Oke, baik sahabat zakat. Ya, kalau boleh saya sapa dengan halo guys. Halo guys. Ala-ala anak muda gitu ya. Masyarakat Gen Z terutama ya, kan suka dengan sapaan guys. Kemudian sobat zakat ya. Ya, sobat zakat. Dalam perspektif ilmu dakwah, sesungguhnya media Islam itu merupakan salah satu unsur atau komponen dari ilmu dakwah. Jadi dalam komponen dakwah itu ada dai ya yang menyampaikan, kemudian mad'u, lalu materi dakwahnya, kemudian media. Nah, media itu adalah disebut dengan istilah lain adalah wasilah. Wasilah dakwah atau media Islam. Nah, setelah itu ada metode dan kemudian ada efek dakwah ya. Nah, terkait dengan media sesungguhnya adalah sarana atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman. Nah, itulah disebut media Islam kemudian. Sejatinya sebenarnya media itu tidak ada agamanya sebenarnya. Ya, ketika digunakan oleh agama lain atau istilahnya atau lembaga lain ya dia tidak akan relate dengan penggunanya. Betul. Tapi ketika digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan keislaman, dalam hal ini untuk memancing atau untuk memberikan literasi kepada sahabat-sahabat zakat tentang bagaimana mekanisme, bagaimana teknis dan sebagainya terkait dengan zakat, maka ya tentu itu disebut dengan media Islam. Ya betul Pak. Nah, seperti yang kita tahu nih Pak, sekarang ini kan dakwah sudah tidak lagi melalui mimbar ya Pak. Betul sekali. Nah, mungkin boleh Bapak jelaskan seperti apa komunikasi dakwah itu yang efektif nih Pak di era digital saat ini. Oke, baik. Sesungguhnya dalam konteks dakwah atau ilmu dakwah itu ada dinamika ya, mengalami dinamika ya. Betul. Kalau dulu itu ya fakultas dakwah saja disebut dengan fakultas halo-halo. Kenapa? Karena ya biasanya orang dakwah itu menggunakan mikrofon kemudian melalui mimbar kan. Betul. Jadi fakultas halo-halo. Tapi ke sini tidak bisa lagi disebut fakultas halo-halo. Kalau TikTok apa coba misalnya fakultas TikTok gitu kan. Enggak dong. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka media itu berkembang ya. Awalnya media istilahnya konvensional ya, mimbar, kemudian berubah menjadi audio visual, televisi dan sebagainya. Ada media cetak ya, radio, koran, mohon maaf ya. Koran pun sekarang kan sudah tergerus ya. Iya betul. Jadi kemudian ada media
digital ya, dalam konteks media digital atau disebut dengan new media. Nah, new media itu sudah banyak kesininya kemudian berkembang menjadi media sosial. Dan saat ini untuk generasi Z, Gen Z itu tidak lepas. Kalau kita tanya punya aplikasi medsos enggak? Hampir, kadang 2, kadang 3. Kalau HP-nya berapa? Kadang enggak cuma 1, 2, 3, kadang 6 ya, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan media dakwah atau media Islam itu yang klasik. Iya, betul. Tidak harus beralih generasi seperti sekarang ini ya. Media sosial itu salah satu jawabannya. Apalagi untuk anak muda sekarang ini mungkin udah enggak zaman lagi mungkin. Betul. Ya. Mau kumpul-kumpul ngomongin dakwah secara langsung. Betul. Karena kan sekarang nih lebih ke buka HP aja langsung gitu, mau nyari dakwah yang siapa sih, ustadz mana gitu. Betul kan. Sekali, ya. Apalagi yang sekarang nih lagi happening ini TikTok ya Pak. Betul ya. Bahkan kalau boleh menyampaikan sholat Jumat saja kalau boleh pakai live TikTok misalnya. Mungkin banyak yang live TikTok dari rumah masing-masing ya. Mohon maaf ya, tapi ini sedang seloroh, tapi memang betul karena saking ya dalam tanda petik bagi Gen Z itu kalau bisa tidak lepas dari HP-nya masing-masing dari gadget itu. Ya biasanya. Kalaupun ada Jumatan secara online, tapi ini emang kita mikirnya pasti gitu kan, mungkin bisa gitu ya. Tapi kan ya, konteksnya tetapi karena kita ya terkait dengan SOP ya, SOP Pak, itu tentu. Istilahnya itu kaifiat ibadah yang kalau misalnya boleh otomatis pada ditinggalkan tuh mimbar itu. Ya. No ribet gitu. Betul, ya. Ada yang suka yang mudah ya, suka yang mudah, nggak suka yang ribet-ribet kan gitu, coraknya seperti itu. Nah, kalau bisa kita bicara mengenai zakat nih Pak, tentu tantangannya pun banyak ya. Nah, apa saja sih Pak yang menjadi hambatan utama nih dalam dakwah zakat saat ini? Oke, baik. Pertama ya, kalau saya mengamati bahwa dari hasil-hasil riset yang pernah saya searching juga di jurnal-jurnal yang sudah dipublish ya melalui Google Scholar atau Google Cendekia ya. Banyak yang melakukan riset terkait dengan peningkatan peran ya dalam konteks ini adalah bagaimana memberikan literasi yang baik kepada masyarakat tentang zakat. Jadi pertama sekali itu sebenarnya ya ada knowing itu penting ya, tahu dulu lah ya. Betul, harus tahu dulu. Kalau tahu baru nanti ada actionnya. Kalau tahu saja enggak gimana kira-kira. Mohon maaf barangkali masih banyak pemahaman masyarakat yang ya kira-kira dalam tanda kutip ya tahunya itu kata zakat itu zakat fitrah misalnya kan. Enggak ada zakat sehingga ya momennya ya tahunan. Ketika menjelang Idul Fitri saja, baru bayar zakat, kira-kira seperti itu. Betul. Masih banyak seperti itu. Padahal kan konteks zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Betul sekali. Padahal kan ada zakat, infak dan sedekah. Nah, mengenai lembaganya pun mungkin ya Pak, masyarakat masih banyak yang awam gitu. Nah, itu pemahamannya dari digital mungkin ya Pak, masyarakatnya kurang literasi ya Pak. Iya, kurang literasi betul. Jadi tantangan utamanya itu tadi masyarakat yang pengetahuan masyarakat mungkin ya Pak yang literasi tentang zakat itu yang masih sangat minim, itu menjadi tantangan bagi kita sehingga ya kalau boleh ya saya menyebut misalnya dalam konteks banyak hal ya, misalnya haji itu pun orang kan memahaminya ketika sudah sepuh, ketika sudah padahal dari kecil-kecil sudah kita tanamkan, sudah kita ini. Jadi ada dakwah haji ketika terkait dengan zakat perlu ada dakwah zakat juga sebenarnya. Iya betul. Jadi mendakwahkan zakat kepada masyarakat. Betul. Gitu. Nah, jadi kan untuk di Fakultas Dakwah sendiri nih Pak, mungkin jarang ya kita ngomongin mengenai zakat. Nah, itu peran dari untuk mahasiswanya gimana nih Pak untuk zakatnya gitu? Oke, baik. Biasanya ketika misalnya dalam nyanyian anak-anak itu juga kan ketika misalnya zakat untuk si papa, nah jadi kan seolah-olah bukan untuk dianya kan. Seolah-olah ketika berbicara tentang zakat orang lain dulu gitu kan. Memang betul bahwa ada ketentuan yang tidak bisa dihindari ya, bahwa zakat itu harus memenuhi haul, kemudian harus mencapai nisab kan. Sehingga ketika belum mencapai haul dan nisab untuk zakat tertentu, yaitu orang dalam tanda kutip
semakin jauh dari yang namanya zakat. Padahal ada infak, sedekah tadi betul. Nah, mestinya memang harus secara masif, kita mengkampanyekan gitu ya, mengkampanyekan atau mendakwahkan zakat ini sejak dini, secara masif di mana-mana. Dan bagi saya kira mahasiswa juga, kelas mahasiswa juga, mereka lebih banyak ya mindset sebagai mustahik, bukan muzaki, kan begitu. Betul. Ya, harusnya ya kalau boleh kita minjem ya istilah salah seorang motivator terkenal dulu itu ya, kita tuh harus membangun mindset orang kaya dulu, sehingga dengan kaya kita menjadi muzaki, bukan mustahik. Jadi terbiasa memang mindsetnya ya Pak gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini nih Pak, media Islam itu bisa punya peran penting ya kan Pak. Nah, boleh dijelaskan mungkin Pak bagaimana media Islam ini membantu meningkatkan literasi zakatnya? Gimana itu Pak? Oke, baik. Sekarang tentu kalau kita berbicara media ya, media ini kan banyak pilihannya, terutama media baru yang harus dianalisis menurut saya ya. Platformnya. Jadi platform itu penting. Makanya ya bercerita sedikit ketika misalnya mahasiswa kita itu di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu meneliti misalnya tentang penggunaan, mohon maaf kalau menyebut platform tertentu ya, Instagram misalnya. Kenapa Instagram? Itu yang harus digali, harus dianalisis, itu kenapa Instagram? Nah, kan banyak media sosial lainnya. Betul. Ternyata setelah dikaji, memang setiap platform itu kan punya kelebihan, ada kekurangan. Nah, itu yang penting dianalisis menurut saya. Jadi penggunaan platform itu penting. Kemudian yang kedua, penggunanya. Ya, penggunanya itu harus ditelaah juga, kalau perlu di riset. Misalnya dari sekian orang banyak sekali riset tentang pengguna media sosial yang terbanyak misalnya kalau diurutkan kan, dari Facebook, Instagram, TikTok, itu mana yang paling banyak, itu juga perlu dianalisis. Betul. Sehingga ketika sudah sampai pada satu temuan bahwa yang populer misalnya itu adalah mohon maaf kalau saya menyebut platform misal ini TikTok, maka TikTok yang kita gunakan, berarti platform yang kita pilih TikTok itu ya. Kemudian yang berikutnya ya pemanfaatannya juga penting. Iya, kalau kita sudah bikin nih misalnya TikTok tentang ya, kalau studio BCM ya zakat tuh ya, saya yakin dikelola dengan profesional sehingga ya tidak asal-asalan ya, dan bisa meraih hati masyarakat ya itu. Tapi kalau tidak dikelola, misalnya sehari ini bikin ada konten, besok lagi malas nih misalnya kan, terus berhenti ya kan, nggak jalan. Jadi pemanfaatannya itu juga penting diperkuat itu. Iya sih. Karena apalagi anak muda sekarang nih lebih ke digital, semua apa digital gitu kan. Jadi platform tadi ya Pak ya. Ya, pemilihan platform penting. Gitu. Nah, menurut Bapak apakah ada nih Pak contoh konten dakwah zakat ya yang viral dan berdampak positif secara nyata nih Pak? Setahu saya kalau secara secara aplikatif, terus dampak kan harus diriset terlebih dahulu nih. Iya. Ya, harus diriset. Tapi dari pengamatan yang awam saja atau yang umum, ya saya lebih melihat misalnya ada beberapa orang atau mungkin ya bisa beberapa orang, kalau misalnya ditingkatkan mungkin bisa lebih banyak ya, tertarik dengan konten-konten yang sifatnya sederhana. Biasanya misalnya ya sebentuk video gitu misalnya, yang isi pesannya ya, kalau ingin bersih hatimu maka bersihkan hartamu misalnya. Jangan usah bahasa banyak, cuma itu aja. Tapi kalau sudah kita berbicara tentang narasi 1, 2 sampai itu biasanya di skip sama orang. Itu orang udah gak mau lagi. Iya. Jadi karakteristik Gen Z menurut saya penting ya. Iya, karakteristik Gen Z itu penting dipahami. Kenapa? Jangan sampai kita yang sudah menyiapkan konten yang sudah menarik, sudah bagus, sudah padat, tapi tidak menarik bagi mereka gitu. Karena rata-rata pengguna sekarang ini kebanyakan Gen Z ya Pak? Betul ya, Gen Z. Yang hidup sekarang ini banyak kan Gen Z. Yang viral-viral itu kan biasanya cepet naiknya gara-gara Gen Z kan. Betul. Omongan-omongannya pun berpengaruh di dunia nyata kan. Oke. Satu hal lagi kalau boleh menyampaikan, kalau dalam ini kan ada
istilahnya tuh ya the miracle ya. Miracle tuh keajaiban. Kalau kita misalnya memposting konten-konten ada the miracle of zakat misalnya kan. Dan itu biasanya kisah. Ada kisah-kisah yang ya kan sekarang ini banyak orang meskipun niatnya konten gitu kan. Betul. Ya, tapi kan ternyata banyak peminatnya itu kalau kita lihat followersnya terus views kemudian itu banyak sekali. Kenapa? Karena ceritanya itu asik, misalnya menolong orang, memberikan makan. Ya bahkan ada yang sudah dipoles dengan polesan-polesan yang komedi ya. Misalnya dia sudah terharu, sudah nangis, begitu dibuka ternyata isinya kerupuk. Misalnya itu. Jadi orang pasti penontonnya akan ketawa gitu, tapi dia enjoy. Nah, ketika itu dibungkus, dikemas dengan yang misalnya ada muatan ya, ada isi pesan dakwah yang terkait dengan zakat, saya kira pasti akan diminati orang. Akan menyentuh hati para anak muda ya. Terutama anak muda sekarang ini kayaknya terutama Gen Z ya. Mungkin banyak yang awam mungkin Pak mengenai zakat. Sangat ya. Apalagi apa sih itu lembaga tempat berzakatnya? Betul, mungkin kan mungkin dari konten ini tadi gitu kan, yang dari kisah nyata diambilnya, terus dari visualnya yang menyentuh anak muda tertarik biasanya Pak. Karena saya juga termasuk Gen Z gitu. Gitu. Jadi kalau dari kita pribadi ya, kalau melihat konten itu tuh ya yang pertama kesannya itu ini kemana arahnya gitu. Betul. Karena Gen Z itu luar biasa ya teman-teman, bisa langsung jadi ini bahan hujatan yang kayak gini. Itu kalau bisa dihindari, justru Pak ide-ide untuk konten itu ya carilah Gen Z gitu. Betul. Ininya pembuatnya, terus yang komen-komennya ini kurang itu kurang. Karena kalau misalkan ke orang-orang yang milenial ke bawah itu pasti ya monoton, pasti di situ-situ lah kan. Nggak relate gitu. Oh ini terlalu kolot gitu, kayak orang lama gitu kan katanya. Gitu. Berarti literasi zakatnya mungkin sekarang di era literasi ini media ya Pak. Betul, media. The power of media itu benar gitu. Betul. Terutama sekarang ini kita Pak lagi live TikTok nih. Banyak yang mungkin udah ada yang nonton. Rata-rata emang anak muda Pak gitu yang memanfaatkan. Bapak ada TikTok? Saya ada. Nah, gitu kan. Jadi awalnya Bapak kepo tentang TikTok tuh gimana nih Pak? Nah sebenarnya kan kadang-kadang pas kita buka WA itu kan ada yang mengirim link gitu ya. Kan begitu kita klik kan, kalau kita belum ada aplikasinya kan langsung permintaannya kan download install. Dan ya ternyata hidup kita itu, saya membayangkan sepanjang hidup kita itu kalau kita manfaatkan untuk men-scroll, untuk mengamati itu nggak cukup barangkali. Bener, karena saking banyaknya. Nggak akan ada habisnya sih. Betul ya. Makanya kita harus pilah-pilah ya, harus harus selektif ya dalam mengkonsumsi informasi-informasi yang disampaikan di TikTok. Dan saya melihat mengamati secara ini saja, biasanya yang paling banyak ditonton tuh yang ada mengandung unsur komedi gitu kan. Makanya ketawa itu suka, kok ketawanya sama aja gitu. Iya. Di HP ini yang lagi duduk di sana, begitu pas kok bisa ketawanya sama. Iya. Dan ternyata backsound ya. Obrolan sekarang tuh juga bukan kayak tahu nggak yang viral di mana? Di TikTok. Oh, bukan di Facebook gitu. Oh iya, betul. Di platform viral. Itu benar-benar sekarang yang lagi happeningnya itu benar TikTok ya, selain Instagram mungkin. Nah, ini Pak, bagaimana nih Pak pandangan Bapak nih soal kolaborasi antara media Islam dengan lembaga zakat? Kalau saya dan kita mungkin ya mencermati kata kolaborasi saja itu. Ini sudah sekarang itu kalau orang Barat bilangnya absolutely. Gitu. Karena kata orang Arab itu mutlak, gitu ya. Harus memang kolaborasi itu antara misalnya lembaga zakat ya, yang ini lembaga amil zakat atau badan amil zakat apapun namanya itu. Memang kalau menurut saya ya harus berkolaborasi dengan media terkini ya, media sosial apapun itu. Ya pertama mungkin konten-kontennya kan kalau sudah nanti dirunut kan mulai dari pengenalan apa itu zakat, kalau perlu bahkan
kartun-kartun anak-anak yang disukai, biasanya kalau ya mana yang disukai anak-anak, orang tuanya biasanya kan ngikut. Benar Pak. Iya, jadi yang menarik anak-anak dulu ini kartun-kartun yang ceria, misalnya bisa selain kartun tuh yang seperti Upin Ipin misalnya itu ya. Yang Nusa Rara itu ya. Ya, jadi yang menarik lah, kalau dia menarik anak-anak biasanya orang tuanya juga ngikut. Jadi kalau haruslah kolaborasi antara media baru ya, dalam media sosial ini dengan badan amil zakat atau lembaga zakat apapun namanya, itu harus berkolaborasi. Wajib ya Pak. Baik, selama ini ya yang sepanjang yang saya tahu, biasanya kalau dai-dai lah katakanlah, dai-dai muslim ya kalau berbicara tentang dakwah sebenarnya sudah pasti Islam, karena kalau yang selain agama Islam, selain Islam itu tidak menggunakan kata dakwah kan. Betul. Artinya bahwa dai-dai muslim itu ya katakanlah kalau kita boleh sebut influencer, itu kan tentu materi yang disampaikan atau madahnya itu setelah mereka tuh menganalisis. Kalau dai yang cermat, dai yang memahami ilmu dakwah, biasanya dia mencermati dulu apa sebenarnya yang subjek apa yang sedang digandrungi oleh khalayak ramai. Oke Pak, nah sekarang ini kan juga banyak dai digital atau influencer muslim ya. Nah bagaimana nih Pak peran mereka dalam menyuarakan zakat menurut Bapak? Baik, kalau kita lihat para dai atau influencer muslim yang saat ini eksis atau bisa dikatakan mendominasi beberapa media sosial, bahkan itu mereka akan senantiasa mencermati subjek apa yang paling diminati oleh masyarakat secara umum. Karena itu ya zakat dalam tanda kutip itu memang kalau tidak secara masif atau secara khusus disisipkan atau diminta untuk menyampaikan tentang itu, maka saya khawatir itu akan sangat minim sekali menyampaikan tentang zakat. Betul Pak. Ya. Bahkan makanya kalau kita kilas balik ya, kenapa sampai Nabi ya dulu pernah mengklaim ya, kalau tidak mau membayar zakat dibakar saja misalnya rumahnya. Ya kira-kira seperti itu ancamannya. Bahkan kalau kita telah di ayat Al-Qur'an itu juga ancamannya sangat keras ya sebenarnya bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat. Betul Pak. Mungkin dari influencernya itu harus ada strateginya juga dengan followers ya Pak. Betul. Dengan followersnya lebih ingin menyuarakan zakatnya gitu kan. Karena influencer tanpa followers apa sih gitu kan. Betul. Jadi orang-orang juga konten influencer ini nih mengenai zakat gitu. Nah pasti orang larinya ke situ kan kalau misalkan ingin mencari informasi tentang zakat, atau tentang jodoh misalkan, atau tentang pertemanan atau yang era-era sekarang ini. Ya saya rasa tergantung dari influencernya itu sendiri membawakan konten dakwahnya itu kemana. Gitu. Dan kalau dengan kolaborasi tadi ya pasti kan misalnya kita titip nih misalnya. Dulu sekali itu pernah sampai ada khutbah tentang wakaf misalnya. Bahkan kan khutbah tentang zakat juga penting barangkali. Betul. Kami waktu itu pernah kolaborasi juga dengan influencer. Waktu itu kami menyuarakan tentang manfaat dari muzaki. Nah ini hasilnya gitu. Gerakan berbagi pada saat itu Pak. Nah itu lumayan Pak, followers itu responnya alhamdulillah positif. Kami memanfaatkan platform TikTok juga waktu itu. Kolaborasinya hasilnya luar biasa Pak, alhamdulillah gitu. Betul, penting untuk kolaborasi kan. Oke, sekarang Pak kita berbicara mengenai strategi nih Pak, strategi dari Fakultas Dakwah sendiri ya Pak, dalam mendorong kolaborasi antara dosen, mungkin mahasiswa dan juga lembaga zakatnya dalam rangka memperkuat literasi zakat. Nah itu seperti apa Pak kira-kira? Baik, kalau terkait dengan melibatkan banyak
banyak pihak ya. Betul. Itu yang disebut dengan integrasi, atau sinergi ya. Sinergi. Biasanya kalau kita di fakultas itu kan punya roadmap tentang pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat itu bisa dimodifikasi dengan misalnya menyosialisasikan tentang zakat, itu bisa bekerja sama dalam tim. Iya, betul. Sehingga dalam tim itu misalnya kalau kita menggunakan media TikTok ya tentu ada yang mengarahkan, kemudian ada yang memahami tentang bagaimana konten, kemudian bermain peran dan sebagainya itu untuk melahirkan sebuah produk ya, konten yang menarik bagi Gen Z. Lagi-lagi yang menarik itu kan. Ya, kalau kita mekanisme atau metodenya konvensional, ya biasanya kurang menarik dan tidak ditonton. Dianggap monoton ya Pak? Iya, kalau monoton biasa seperti itu. Tapi kalau misalnya dimodifikasi dengan sedemikian rupa yang menampilkan berbagai elemen, misalnya kemudian diawali dengan sound suara-suara yang menarik, bahkan mungkin kisah-kisah tadi itu ya. Saya kira kalau dalam bentuknya video atau film itu mungkin lebih banyak kan seperti kisah-kisah yang semi real ya, seperti real betul dalam kehidupan gitu. Itu akan lebih menarik bagi mereka kalau dalam membuat konten. Tapi kalau dalam sosialisasi zakat dalam bentuk kegiatan ya, misalnya itu ya santunan ke panti-panti asuhan, anak-anak yatim, anak-anak yang di bawah flyover yang perlu ya, yang membutuhkan itu biasanya mereka sudah dalam bentuk aplikatif ya, dalam bentuk action misalnya itu. Tapi kalau dalam bentuk membuat video tadi, ya saya ingat betul bahwa kolaborasi itu penting. Betul, Pak. Sebab bagaimanapun juga ya realnya itu nggak bisa dipungkiri bahwa dosen-dosen yang hidup pada saat ini itu sudah di atas generasi Z kan, generasi milenial paling muda betul. Kan. Apalagi lah generasi kolonial kan. Kolonial. Ya, kalau generasi kolonial itu maunya begini, pokoknya begini gitu. Betul. Tapi kita kolaborasi dengan yang generasi Z, yang Gen Z, yang muda, ada yang ini memang saya tahu nih seleranya pasti begini. Nah, itu jadi yang generasi kolonial itu kan tidak bisa dipungkiri ilmunya yang banyak gitu kan. Ya, muatannya ini nggak boleh keluar dari sini sehingga materi itu ada isinya gitu ya. Tidak hanya hura-hura atau tidak hanya ya sekedar happy aja, tapi ada muatan yang perlu disampaikan. Nah, itu kalau kolaborasi, maksudnya ada isi, ada strategi ya gitu. Itu insya Allah akan jadi. Tapi kalau masing-masing berjalan sendiri-sendiri, yang kolonial bekerja sendiri, yang Gen Z berbuat sendiri, nggak nyambung akhirnya. Ya. Itu. Padahal yang ingin disuarakan tetap misalkan tentang zakat, cuman lebih dikemas ke hal yang lebih modern. Betul. Gitu. Nah, jadi Pak, dakwah yang menyentuh hati ini kan seringkali lebih ngena gitu kan. Nah, apa pentingnya aspek emosional nih Pak dalam dakwah zakat? Sangat penting kalau menurut saya, emosional. Jadi emosional tuh jangan dipahami dengan reaksi yang berang gitu, marah itu enggak ya. Emosional itu kan sebenarnya kan kejiwaan ya, faktor kejiwaan yang muncul dari rasa empati sebenarnya. Rasa empati ya, kalau istilah lainnya itu kepedulian ya. Misalnya ini kisah saja, contoh ketika orang berjalan di pinggiran jalan raya memunguti sesuatu segala macam itu, kemudian ditegur, disapa, terus dibantu ya dikasih, namanya kan berbagi ya, berbagi tadi. Nah, ini yang nonton, kalau saya ini termasuk yang paling cepat bereaksi langsung, biasanya matanya langsung tertunduk dan langsung keluar air mata. Biasanya itu suka haru gitu ya. Nah, itu kan biasanya kalau sekeras apapun orang ketika melihat tayangan seperti itu, biasanya terpanggil, tersentuh biasanya kan. Jadi saya sepakat kalau dengan dakwah yang emotif ya, emosional itu maka pengaruhnya akan sangat besar kepada halayak ya, kepada penonton tentu ya. Ketika terpanggil
Ini gimana nih caranya? Nah, ketika ini kita sodorkan deh, ini silakan menyalurkan zakatnya melalui Basnas misalnya. Ini apa terbentuk dari situ. Betul, ya Pak ya. Gerakan orang itu sebenarnya dari aksi terlebih dahulu. Betul, kan, Pak? Ya. Dari contoh. Real, jadi bukan hanya sekedar dalil saja. Ya, gitu. Kalau dalil mereka sudah kenyang istilahnya. Iya. Tapi soal rasa ya Pak dari masyarakat. Biar gimana sih masyarakat itu tersentuh gitu kan Pak. Betul. Oh dari ini loh gitu, dari zakat ini nih gitu. Nah, jika misalkan kita melihat ke depan nih Pak, apa strategi dakwah zakat yang perlu dikembangkan? Gimana tuh Pak? Baik, kalau saya saya melihat mengamati, pertama, orang belum tentu tidak mau mengeluarkan zakat, belum tentu dia tidak mau mengeluarkan. Boleh jadi karena dia tidak tahu. Jadi, nah untuk mengatasi ketidaktahuannya itu atau knowingnya itu atau literasi tadi ya, gitu, itu perlu kita sampaikan, perlu kita sosialisasikan secara masif apa itu zakat. Nah, bagaimana caranya? Melalui kolaborasi tadi, melalui akun TikTok atau media sosialnya yang isinya kira-kira bahwa zakat itu penting. Betul. Kalau kita bilang wajib, sudah tahu semua itu wajib. Wajib. Iya Pak. Tapi dari kisah-kisah yang menyentuh itu ya, itu. Jadi pertama knowing dulu. Kalau menurut saya, bagaimana strategi kita untuk menyampaikan, memberikan literasi kepada masyarakat bahwa zakat itu penting. Ya itulah sosialisasi. Betul. Bagaimana Basnas menyosialisasikan tentang pentingnya zakat, bagaimana lembaga amil zakat, yang lain pokoknya Basnas mungkin kota gitu ya. Itu penting menyampaikan itu. Betul. Menyampaikan itu. Nah, teknisnya bagaimana menyampaikan ya termasuk dengan media sosial tadi itu. Nah, setelah mereka tahu, setelah kita tahu tentang zakat, tentu sudah bagaimana teknis itu sudah, misalnya tinggal menghubungi nomor kontak sekian atau silakan mengakses lembaga zakat terdekat. Toh bisa kan? Bisa. Yang penting intinya dia mengeluarkan zakat. Iya. Ya kan? Gak perlu pusing karena sekarang zakat itu udah mudah sekali, memudahkan sekali media sosial ini. Gak perlu repot-repot datang malah Pak ke kantornya langsung, atau saya mau berzakat nih tapi harus kemana gitu kan. Gak harus repot gitu. Teman-teman, mudah banget ya sekarang, udah bisa diakses di websitenya, di Instagramnya. Nah untuk websitenya teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, itu ada di sumsel.basnas.go.id. Itu Pak udah banyak sekali di situ platformnya atau pilihan-pilihannya untuk berzakat. Misalkan ada membasuh luka Palestina. Nah itu udah ada teman-teman guys gitu, kalau misalkan mau membantu saudara kita gitu di Palestina, ataupun ada berkah zakat. Kalau misalkan teman-teman kan nggak harus konteksnya tentang zakat ya. Kan zakat, infak, sedekah. Nah bagi teman-teman yang ingin berinfak sedekah di hari Jumat misalkan Pak. Nah itu untuk anak Gen Z nih udah sangat memudahkan bagi kalian yang no ribet gitu. Gitu. Saya sendiri sebagai pengguna anak muda gitu ya, sangat memudahkan karena itu tuh sudah diakses sedemikian rupa. Dan kayak anak sekarang ini kan ke Dana ya Pak ya, kayak banking ya. Nah itu udah langsung connect ke situ guys gitu. Nah terakhir nih Pak, apakah apa harapan Bapak gitu dari lulusan Fakultas Dakwah sendiri nih dalam memberikan kontribusi nyata melalui media dakwah dan literasi zakat di masyarakat? Baik, khusus untuk para mahasiswa ya, alumni ya, itu, karena dakwah ini menurut saya, kalau boleh saya bilang ya, dakwah itu nggak ada matinya gitu. Nah, jadi hidup ini untuk dakwah bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dan sekecil apapun yang kita lakukan untuk mendakwahkan ya, mendakwahkan ajaran Islam itu insya Allah pahalanya besar. Saya tidak perlu menyebut dalil-dalil yang berkaitan dengan keutamaan untuk berdakwah ya. Tapi dalam konteks ini tentu zakat itu memang sesuatu yang dalam tanda kutip ya masih kadang masih banyak awam di masyarakat. Masih dipertanyakan juga, Pak. Ada nggak Pak harapan Bapak gitu untuk lulusan dari Fakultas Dakwah ini dalam memberikan kontribusi nyata melalui media dakwah dan literasi zakat di masyarakat? Baik, kalau saya berharap
semua alumni Fakultas Dakwah Komunikasi kan kita sudah punya slogan ya. Alumni Fakultas Dakwah Komunikasi itu kunci Inggris, masih ingat ya. Jadi insya Allah kalau kunci Inggris itu bisa digunakan dimanapun ya, baut umur berapa aja bisa kita buka gitu, bisa kita kencangkan kita. Multifungsi ya. Iya, artinya multifungsi. Nah dalam konteks dakwah ya tentu karena dakwah itu adalah memang misi kita baik secara fardiyah maupun secara kelembagaan. Tapi secara fardiyah ya tentu saya ingin para alumni itu juga berkontribusi terkait dengan pengembangan zakat di masyarakat. Zakat mungkin. Jadi mensyiarkan zakat kepada masyarakat secara luas, secara masif ya. Tidak harus keliling desa, keliling kampung, cukup buka aplikasi, sampaikan tentang, syiarkan tentang apa itu zakat, bagaimana fadilah atau keutamaan orang berzakat. Beri motivasi yang baik-baik, kasih cerita yang enak-enak, yang asik-asik. Ternyata orang berzakat itu punya keajaiban atau keajaiban orang yang mengeluarkan zakat misalnya. Saya pernah menulis bukan zakat sebenarnya, sodakoh ya. Bagaimana seseorang ketika punya pasien di rumah sakit, dia bukan dokter, bukan medis, tapi dia punya keluarga, orang tua yang sedang kritis di rumah sakit. Begitu dia pamit mau beli makan, begitu kembali dari warung tiba-tiba hujan deras sehingga dia tidak bisa sampai ke rumah sakit dan dia istirahat di SPBU. Nah, ketika di SPBU itu dia lihat ada kucing yang sedang beranaan banyak ya, sedang punya anak, kelihatannya sedang lapar, sedang kelaparan. Akhirnya dia kasih dia buka sebagian nasi bungkusnya itu, diambil ikannya, beberapa nasinya, dia makan lahap sekali. Dan ketika dia masih di SPBU. Begitu dia datang ke rumah sakit, dia heran. Kenapa katanya? Kemana keluarganya katanya? Keluarga yang tadi sudah sangat kritis kan. Jadi ternyata siapa ini? Oh, saya keluarga ini. Oh, sudah ini katanya, sudah dibawa ke SAL. Dia sudah siuman dan sudah dilakukan treatment yang normal. Dia bersyukur, terima kasih ya Allah, jangan-jangan memang dari sedekah yang saya keluarkan untuk seekor kucing tadi itu ada keajaiban. Dia sudah tidak punya harapan sebelumnya itu. Wah, ini kayaknya sudah pasrah, betul, sudah sangat berat. Itu saya sampaikan, kita bersedekah dengan seekor kucing saja. Itu fadilahnya luar biasa. Memang tidak bisa digeneralisir, tapi kalau kita mengeluarkan zakat yang itu adalah untuk mustahik yang membangun generasi ya, keberlanjutan ya, sustainable, ya mata rantai lah istilah kehidupan. Apa tidak lebih dari sekedar memberikan makan seekor kucing tadi itu kan. Jadi insya Allah luar biasa. Jadi memberikan keutamaan, menyampaikan hal-hal baik dari seorang muzaki, maka ya insya Allah akan bangkit. Nah, dan ini peran para alumni itu sangat dibutuhkan untuk itu. Betul. Miracle tadi ya. Iya, miracle. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak untuk segmen kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini membahas mengenai peran zakat dan juga dakwah, kolaborasinya juga ya Pak ya. Nah, terima kasih Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga memberikan kita ilmu serta wawasan yang penuh makna insya Allah dan juga bermanfaat ya. Untuk sahabat pendengar BMC Lovers maupun Basnas Sumsel TV, untuk penonton, mari jadikan media sebagai ladang dakwah ya. Mari dukung dakwah zakat agar makin banyak yang sadar, paham dan berzakat secara rutin. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya Elia Anggraini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.